Bisnis ternak memang menjadi bisnis yang menjanjikan, terutama saat Hari Raya Idul Adha tiba. Bagaimana tidak, bisnis ini menjadi yang cukup menguntungkan karena ternyata cuannya tidak sedikit. Apalagi yang dijual adalah sapi-sapi yang kelasnya premium. Lantas, seperti apakah bisnis hewan kurban premium ini? Dan apa saja sapi yang biasa dibeli para sultan? Yuk kita ikuti keliling peternakan sapi dalam Invest Time on Location spesial Idul Adha berikut ini. Dan saat ini saya sudah berada di showroom sapi ternak atau sapi kurban di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dan sudah bersama saya Mas Kido. Halo Mas Kido, halo, apa kabar Mas? Baik. Baik ya? Iya. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik Mas, ini sapinya gede-gede banget dan banyak banget ya Mas Kido ya. Mas Kido, saya ada sedikit penasaran. Ini kan lumayan besar banget showroomnya ya Mas Kido ya. Dan ini nggak cuma satu nih, saya dengar-dengar Mas Kido ya? Iya, ada satu lagi di dekat sini juga kok, daerah Kelapa II. Kelapa II. Di sini kan kita cuma display aja kalau pas musim Idul Adha. Yang kalau penggemukannya di daerah Kelapa II. Oke, oke Mas itu Kido. lebih besar. Tapi ini saya ada sedikit penasaran sih Mas Kido. Kenapa gitu? Kenapa sih bisa kepikiran untuk buka peternakan sapi ini Mas? Ya, awalnya kita penyayang binatang sih emang. Awalnya tuh dulu kan saya dari 2014 kurang lebih ini kan. Awalnya tuh kita suka piara kucing apa segala, terus kan tiap tahun selalu kurban ya. Nah, terus ada ide juga dari orang, kenapa nggak lu piara aja sapi gitu. Ya udah akhirnya kita coba dari 5 ekor dulu. Kita belajar cara ngasih makannya, ngerawatnya gimana, mandiinnya, terus ngambil bibitnya dari mana gitu. Terus akhirnya bertambah jadi 10 ekor, 15 ekor, 20 ekor. Ya alhamdulillah sampai sekarang total udah ada sekitar 190 ekor. 190 ekor. Iya. Nah itu dimulai dari tahun berapa Mas? Dari 2014. 2014 sampai 2024, udah 10 tahun ya berjalannya. 10 tahun ya, kurang lebih. Dari 5 jadi ratusan. Iya, alhamdulillah. Oke, luar biasa, menarik sekali Mas Kido. Coba Mas Kido, ini kan makhluk hidup ya Mas ya. Iya. Pasti kan butuh perawatan dan mungkin ada tricky juga nih untuk peternakan seperti ini Iya. Mas Kido. Ada gak sih rintangannya atau tantangannya sendiri Mas Kido? Ya tantangannya paling kita gimana caranya menjaga sapi ini supaya nyaman lah istilahnya di dalam kandang kita gitu kan. Dari suhunya, dari makanannya, dari kebersihannya. Ini aja bisa 5 kali mandi satu hari. Sehari 5 Sehari kali bisa mandi. 5 kali mandi. Nah sama kalau misalnya ada virus, kayak 2-3 tahun lalu tuh kan ada yang namanya virus PMK, penyakit mulut dan kuku, itu di seluruh dunia. Jadi seluruh sapi di dunia tuh rawan terkena virus itu. Jadi dia dari giginya, mulutnya tuh kayak korengan gitu, sama kakinya di kuku-kukunya itu dia pada luka gitu. Nah itu kayak manusia aja pas COVID kan belum ada obatnya. Jadi ya kita bingung juga gitu. Soalnya efeknya penularannya cukup cepat. Dan efek ke sapinya tuh juga lumayan ekstrim juga, bisa sampai mati. Gitu. Jadi ya untung dari Dinas Kesehatan waktu itu cukup cepat responnya, jadi kita dapat vaksin. Akhirnya kita ya nggak rugi-rugi banget lah, sempat waktu itu ada sampai yang terkena itu sampai 28 ekor kita. Yang kena? Yang kena. Dari sapi-sapi yang Mas Iya, Kido ini? cuma kan akhirnya ya udah kita, yang belum mati kita potong. Ya udah kita anggap aja rugi di situ deh gitu. Oke, tapi itu Iya, ruginya habis- lumayan besar dong Mas ya? Cukup besar sih saat Cukup itu. besar? Iya. Oke, cukup besar. Nah dari situ Mas untuk ngebalikinnya lagi gimana ya? Kan namanya bisnis kadang naik, kadang turun gitu. Apalagi Iya. nih makhluk hidup Mas, itu bagaimana Iya. Mas Kido? Setelah virus itu udah hilang, semua udah sembuh, ya kita lanjut lagi aja, kita beli peranakan sapi lagi, terus ya kita dagang lagi gitu. Kita dagang lagi Iya, dagang lagi, lanjut Memang dagang lagi. mindset bisnismen Iya. banget ya. Oh rugi, dagang lagi Dagang gitu. lagi, Mas Kido lanjut ya. lagi, jangan pernah bosen. Oke. Dan tapi ini kan perawatannya sendiri bagaimana sih Mas Kido? Susah juga nggak sih untuk sapi-sapi ini? Apalagi kan kalau terutama untuk hewan kurban ini kan nggak boleh dicacat, terus Iya, harus iya, sehat. betul. Iya. Nah, ini gimana Mas? Ya untuk makanannya yang pasti dan kebersihannya terutama itu dijaga. Sama suhu itu juga penting kan, kita kasih
istilahnya AC lah ya buat sapi. Ada AC-nya? Iya, tapi kita pakai misting gitu. Jadi buat dia ngejaga temperaturnya, dikasih semburan uap air. Jadi supaya kalau lagi cuaca lagi panas gini, sapi itu nggak terlalu kepanasan gitu. Tapi harus dibikin senyaman mungkin aja sapi nih. Makannya nggak boleh telat. Ini sampai 5 kali juga nih makan sehari nih. Mandi 5 kali, makan 5 kali. Mandi Pantas 5 kali, umur gini makan ya 5 Mas kali. ya? Iya, luar biasa ini, Tapi spesial. memang ngaruh sekali ke tingkat stres hewannya itu ya Mas ya? Iya, penting. Ya, Untuk oke. ngatur stresnya itu, kalau bisa jangan sampai stres saja. Karena kalau dia stres nanti akan pengaruh ke kualitas dagingnya juga. Oh, berpengaruh ya, Mas, ya? Iya. Jadi kalau dia nyaman pasti dagingnya enak. Kalau pernah cobain hewan kurban dari sini, dagingnya luar biasa nih, mantep. Enak. Mas Gido. Terus ini kan warnanya ada yang hitam putih, terus Iya. ada yang putih berpunuk, ada yang Iya. coklat, dan ini kayaknya lumayan beda-beda ya jenis Iya. rasnya ya? Ini Di ada sini klasifikasinya nggak sih Mas Gido? Kita ada 4 ras ya. Ada ras limosin, ada simental, ada ini yang asli Jawa nih, asli Indonesia. Oh, PO iya, namanya. iya. Ini FH. FH ini keturunan Belanda. Dia. Kalau simental sama limosin kan peranakan Australia. Ada juga yang hitam-hitam tuh Black Angus tuh. Kalau misalnya lihat di menu steak restoran tuh Black Angus. Nah, itu sapinya. Oh, Dari itu Australia sapi yang juga. sering dijadiin steak ya? Iya. Oke. Tapi ini memang Rasanya rada spesial. mirip sapi perah ya Mas ya? Iya, tapi ini jantan. Ah. Heeh. Kita juga ada sapi perah tapi di kandang utama. Karena kan kalau untuk kurban biasanya jantan ya Jantan untuk ya. diperjualbelikannya. Iya. Ini jarang orang yang punya nih. Bentuknya kayak sapi perah tapi jantan dia. Tapi Orang Belanda. ini berarti yang ada punuknya itu asli Jawa, asli Indonesia? Asli Indonesia. Kalau orang beberapa ada yang bilang juga ini sapi presiden nih. Tapi Kenapa tuh, presiden kita biasanya suka kurbannya yang ada punuknya ini PO karena kan asli Indonesia kan. Ini namanya sapi apa Mas? PO. Sapi PO? Itu ada iya. kepanjangannya nggak Mas? Saya kurang tahu juga. Soalnya dari dulu emang disebutnya PO aja gitu. Oh, sapi PO ya. Oke. Nah, biasanya sapi PO ini harganya di berapa sih Mas kisarannya? Harganya tergantung beratnya juga, Mbak. Jadi kalau kayak gini nih sekitar 50 sampai 60 juta. Dia beratnya 600 sampai 700 kilo. Kalau yang makin besar ya lebih mahal lagi. Ada yang kecil juga, ada. Kisarannya kalau PO gini dari 30 lah, 30 40 gitu sampai ratusan juta juga ada. Berarti untuk yang menentukan harga itu apa aja nih Mas? Pertama kan Pertama bobot. berat. Nah, terus dari rasnya juga ada pengaruh juga. Sama biasanya kalau udah di atas 800 kilo itu harga per kilonya akan lebih mahal karena dia naiknya lebih susah. Untuk naik dari 800 sampai 1 ton itu ngasih makannya bisa sekitar hampir setahun itu mungkin cuma naiknya 200 kilo. Kalau misalnya di bawah itu kan kita naik 30 kilo aja dalam sebulan itu bisa. Jadi sehari sekilo, 2 kilo tuh bisa. Nah, jadi makanya di atas 800 kilo pasti cenderung harganya lebih mahal. Oke, nah kalau Iya. boleh tahu nih Mas Gido, ini harga termurah dan termahalnya berapa sih kalau di tempatnya Mas Kalau Gido? di sini range-nya dari 20 jutaan ada sampai kalau untuk kurban biasanya 100 jutaan deh. 100 jutaan. Tapi kita pernah juga jual waktu itu sampai 250 juta. Itu untuk tipe PO kayak gini karena beratnya 1,2 ton. Wah, Dan dia udah 3 kali menang kontes, Mbak. oh pernah dikontesin Iya, juga ya? Ada di kandang utama dia. Namanya Hakimi dulu. Oh sapi pun berkontes ya pemirsa Iya, ya? ada kontesnya. Oke, itu yang dicek kesehatannya juga sama ya? Kesehatan dan kondisi giginya udah poel berapa gitu. Sama beratnya, dari beratnya, bobotnya. Oke. Nah kalau sapi-sapi kayak, ini sapi lagi ngomong atau gimana sih Mas? Ini lagi manja aja nih. Oh lagi manja. Oke Lagi Mas. minta dilus tuh. Oke. Tadi di situ saya lihat ada sapi yang dipisahin tuh sapi apa sih Mas? Maksudnya tadi Yang di mana? yang Mas tadi pisahin di sebelah situ tuh Mas? Oh, tadi kebetulan ada yang udah laku. Oh, ada yang satu. udah laku Iya, ya? jadi biasanya kalau udah laku kan kita display sana, terus kita kasih nama. Dia mau dinamain apa di badannya gitu. Kita lihat dulu kali ya? Iya, boleh. Oke.
ini nih Mbak, yang barusan udah laku. Ini ya Pak ya? Iya. Oke, ini sapi jenis apa Pak? Ini limosin. Limosin ya? Ini kurang lebih beratnya sekitar 600 kilo. 600 kilo, wah lumayan besar ya. Kalau misalnya sapi limosin, ukuran 600 kilo, ini biasanya dikenain harga berapa sih Mas? Ini sekitar 58 juta. 58 juta. Oh, gede sekali. Tadi di 58 juta. Oke, 58 juta. Oke, ini kan udah terjual ya, sudah laku ya. Nah, sebelum ke tangan konsumen, ini ada gak sih Mas tahapannya untuk make sure lagi bahwa ini sapi tuh oke loh gitu? Yang pasti kalau dia beli sekarang, ntar kita tetap rawat sampai Idul Adha, tetap kita kasih makan, semuanya prosedur perawatan normal aja. Paling kalau sudah laku, ntar biasanya konsumen ada yang minta ditulisin di bodi sapinya, kode bodinya, misalnya namanya dia atau nama anaknya gitu. Cuma ada beberapa juga konsumen yang nggak mau ditulis karena katanya takut kulitnya rusak Padahal kan kita pakai water base juga ya untuk catnya. Jadi diairin terus digosok pakai sabun juga udah hilang sih. Gitu. Terus sebelum pengiriman juga biasanya kita mandiin terus. Mandiin dulu, habis itu kirim. Jadi pas sampai di konsumen tuh udah kondisinya bersih lah gitu. Jadi memang ini tuh sebenarnya akan dirawat dulu ya, cuma dipisahin dulu yang udah deal gitu ya dengan konsumen, baru nanti H- berapa nih biasa untuk dikirim? Ada dari start dari H-2, H-2, ada yang H-1, ada yang minta hari H juga. Ini kalau ini kebetulan hari H-1 kirimnya. Jadi tergantung kesiapan panitia di masjidnya juga kan buat panitia kurbannya gitu ya. Jadi malah ada yang H-7 juga ada gitu. Pak, saya minta dikirim H-7 deh. Buat jadi mainan gitu kan anaknya mesti mau lihat gitu. Biasanya kita bekalin pakan buat di sana makannya apa aja gitu. Rumput, sorghum. Oke Pak. Gitu. Berarti udah sehat ya, udah aman, udah oke. Aman. Siap dikirim ya sebenarnya ya? Siap kirim dan siap dikurban. Oke, berarti kan ini kan lagi momentum kurban dan kebetulan showcase ini tuh biasanya ada pas beberapa bulan sebelum kurban ya, Idul Adha ya. Oke Pak, ini kan berarti adalah salah satu bisnis yang memang tidak setiap bulan ya, hanya momentum situasional pada saat Idul Adha atau kurban saja. Nah ini untuk menanggulanginya gimana sih Mas? Terutama ini kan sapi-sapinya banyak, apakah ini akan dirawat terus atau seperti apa Mas? Iya pasti, soalnya kita di kandang kita yang utama nanti yang ada yang lebih besar, di situ kita sistemnya penggemukan ya, jadi memang kalau ada yang nggak laku pun tetap kita rawat terus, rawat piara sampai ketemu tahun depan lagi. Jadi ya itulah bisnis sapi kurban memang setahun sekali. Setahun sekali buat ya. Usahanya gitu. Usahanya. Nah, tapi kalau misalnya ngerawat sapinya sih tiap hari. Oke, rawat sapi tiap hari. Tapi kalau misalnya untuk momentum kurban ini dibanding tahun lalu ya Mas ya? Ini ada peningkatan omset nggak sih Mas? Untuk tahun ini kurang lebih sama sih, sama tahun lalu. Iya. Berapa persen kalau misalnya ada? Nggak ada? Kalau ada pun tuh 3 tahun lalu tuh, pas Covid kan lebih sedikit ya. Habis itu ketemu tahun lalu itu bisa hampir 40% naiknya untuk penjualannya. 40% dari Covid itu ya? Iya. Oke. Wah ini... Terus sekarang ya alhamdulillah masih sama kayak tahun lalu sih. Udah 90 ekor kurang lebih sampai hari ini laku. Dari pertama kali dibuka showroom ini dari pas 2024 ini ya? Iya, dari 3 minggu yang lalu ya. Wah luar biasa Mas. Tapi kalau misalnya yang banyak diburu masyarakat, biasanya sapi apa ya untuk kurbannya? Macam-macam, orang ada yang seleranya limosin, simental, ada juga yang nyari PO. Kalau buat pedaging sih biasanya limosin sama simental sih. Dia dagingnya lebih tebal, lebih banyak. Dan kualitas dagingnya, kalau kualitas daging kurang lebih mirip-mirip lah. Kalau untuk, ini kan untuk kurban ya, berarti kan ada harus sesuai syariat yang ditetapkan nih. Apakah sudah ini Mas dicek semua atau seperti apa? Sudah, yang pasti pertama harus jantan, sehat, nggak ada cacat, nggak ada luka atau apa, nggak dalam keadaan sakit. Udah paling itu aja. Sama baca bismillah sebelum memotongnya. Ini kan 600 kilo, terus tadi sempat ada yang 800 kilo juga ada, ya? Yang 1 ton juga ada. Yang 1,2 ton juga ada.
1,2 ton, Mas. Ada. Gede sekali dong. Iya. Itu boleh tunjukkan nggak sih di tempatnya di mana? Boleh. Saya tidak melihat di sini ya. Lihat di kandang utama ya. Di kandang utama? Iya. Berarti kita cus ke sana ya? Iya. Oke, mari Mas. Oke.